Segmen ketiga, tentunya kita akan lebih mengkerucutkan dua sisi yang berbeda tapi akan saling mengisi, sisi kepemerintahan dan sisi swasta. Kang Yuki, dari sisi swasta nih, sudah kira-kira cukupkah ya backup dari pemerintah sehingga sisi swasta bisa kembali mengengage ya isu ini sehingga pihak swasta bisa lagi membantu masyarakat dan pemerintah. Kira-kira bagaimana menurut Kang Yuki dalam konteks ini ya, new opportunity ini? New opportunity. Saya pikir nggak ada orang yang pengalaman menghadapi COVID-19 ini. Ya kan, suatu pergerakan, peraturan, ketentuan ini kan harus bergerak. Ya. Belum lama ini di kementerian gitu ya, ada di bidang transportasi lah, pergerakan orang. Tadi kan Pak Deddy juga bilang ya, orang dan barang di sini gitu. Itu saya sampaikan ya, itu ada 5 universitas besar, Universitas Indonesia, ya, ITB, terus Gajah Mada 4 sama satu lagi ITS. Saya sampaikan di dalam penutupnya waktu itu ada Pak Menteri juga, ada Bu Menteri sama Pak Menteri. Saya sampaikan di sana dari sejak 2 tahun yang lalu saya bilang kita akan menghadapi satu perubahan besar di tahun 2025 berkaitan dengan ASEAN Connectivity, ya kan? Teriak-teriak aja nih sendiri nih. Ini konteksnya MEA ya? Iya. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Betul. Ya kan 2025 akan bebas people sama juga barang gitu ya. Nah, menurut pendapat saya sampaikan pada pertemuan itu, yuk kita rubah. Jadi rubahnya jangan hanya sekedar masalah COVID ini saja, protokol atau ketentuan. Apakah itu Impres, apakah itu PP, Permen gitu ya, atau tadi udah disampaikan provinsi, Pergub atau Perkot dan selain-lain gitu ya, Perda misalnya. Nah, tapi menurut saya kita arahnya harus bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara yang mempunyai daya saing tinggi. Ya, dan mungkin gara-gara COVID inilah orang semua jadi harus terpaksa melakukan perubahan itu. Jadi harus dievaluasi secara keseluruhan. Dan tidak cukup hanya Pak Deddy sendiri, tapi ini harus lintas sektoral. Di Jawa Barat aja kan ada lintas sektoralnya juga nih. Bagaimana? Jadi memang pendekatannya harus multi pihak ya. Jadi tidak hanya sektor swasta saja, tapi kan tadi saya katakan pentahelik ini penting. Jadi ada akademisi, ada swasta, ada government, ada masyarakat, kemudian juga sektor-sektor lainnya. Nah, ini yang harus kita kolaborasikan. Sehingga di dalam capaian-capaian tadi, di dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru yang memang kita harus bangkit, ya, berbeda dengan 3 bulan yang lalu, karena ini dengan situasi sekarang dengan 3 bulan ini akan berbeda. Nah, itulah yang perlu ada pendekatan dari mulai policy level, kemudian juga organisasi levelnya dan operasional level. Nah, policy levelnya dari sisi kebijakan ini juga harus meraih. Jadi kebijakan ini jangan sampai nanti subject to discuss, tapi subject to implementation. Jadi kalau nanti ada kebijakan dari kementerian mana, ini harus subject to implementation. Jadi harus bisa mungkin. Silakan. Subject to action. Nah, subject itu lebih bagus kan. Kalau implementasi kita saja sampai mendiskusikan lagi gitu asik kan. berdiskusi. Ya kan biasanya kan kebijakan ini kan begitu ada aturan ini diikuti oleh kementerian dan lain sebagainya. Udahlah satu gitu ya. Nah, ini yang kita menjadikan dari policy levelnya apa. Nah, kita tinggal structuring di organisasi levelnya, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, di operasionalnya gimana, gitu kan? Harus ada win menurut saya di dalam kolaborasi, kuncinya kolaborasi untuk melakukan langkah-langkah transformasi dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Yang konkret actionnya tadi yang dituntut apa, Pak? Salah satunya kita membuka peluang untuk di dalam hal kebijakannya, gitu ya, sehingga memudahkan semua untuk melakukan hal-hal tadi, ya, tapi dengan protokol kesehatannya itu menjadikan kedisiplinan kita semua, karena kuncinya itu menurut saya, ya. Tapi kalau peranata yang lain kita sudah siapkan, ya. Mungkin dari tempat-tempat destinasi, akomodasi hotel dan lain sebagainya kita sudah siapkan. Oke. Artinya gini, ini kan kita harus berkolaborasi nih Kang Yuki ya. Tidak hanya antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pengusaha. Kolaborasi pun harus mengikutkan yang disebut stakeholder itu adalah masyarakat biasa. Karena wisata kalau tidak ada masyarakat nggak ada yang wisata, Kang Deddy. Betul. Tapi mendrive masyarakat ini untuk berkolaborasi
Ini perlu strategi. Betul. Nah, strategi ini apakah ada di pembuat keputusan atau sudah dipelaksana? Seperti Kang Yuki. Ada strategi atau ini grand strategi ini satu sajalah gitu kira-kira ya. Nah, ini pelaksanaan tadi actionnya. Nah, kalau dari sisi Kang Yuki ada strategi lain nggak kira-kira kalau mengkolaborasikan ini? Ya, kita banyak contoh ya. Ya. Kita sekarang sudah tidak hanya bicara hanya economic of skill, ya, tapi kita sudah bicara apa yang kita sebut dengan economic of speed. Ya. Kecepatan ini kan menjadi sangat penting. Penting. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tersadarkan bahwa tidak ada yang sekarang menjadi kuat tanpa membangun sebuah ekosistem. Ya. Ya kan, nggak bisa tuh. Ego sektoral tuh udah nggak bisa lagi tuh. Sendiri-sendiri. Ternyata ego sektoral itu saya sering sampaikan. Bukan hanya di pemerintah, saya akui juga kok. Di swasta juga ternyata sama saja kok. Ada kondisi itu ada ya. Ada. Kalau udah bicara kepentingan gitu kan, apalagi dompetnya agak keganggu, itu mulai itu. Iya kan? Gitu, kira-kira. Dulu nih gitu lah. Nggak bisa lagi. Ya, jadi memang tadi saya bahas kan, new model bisnis salah satunya juga karakter. Ya, sumber daya manusia itu menjadi penting. Nah, tentunya kita juga harus mendorong masyarakat. Nah, pariwisata ini menurut saya salah satu contoh yang sangat baik dan bukan sangat baik, sangat penting. Tadi saya sampaikan karena impact-nya itu sangat dirasakan. Setiap ada pergerakan satu keluarga saja, itu akan memberikan impact terhadap semua struktur. Tadi aja kan dari yang mulai parkirnya, kalau kita bilang yang berpariwisata kelas menengah misalnya kan, dia makannya. Nah, ini kan kebagi nih, yang atas pergi yang ke atas, yang tengah. Nah, ini yang kita harus dorong. Itu salah satu bentuk kolaborasi. Iya, itu membangun sebuah ekosistem. Semua model. Kamu di Jawa Barat mas, semua kebagian. Gitu, kebagian. Kabawa Kaimah. Everybody happy. Bahasa ininya. Kang Deddy, kembali nih kepada pemerintah. Saya bukannya ragu nih. Justru saya melihat ini peluang besar pada pemerintah ini. Tadi dikaitkan dengan MEA. Kalau saja perilaku kita, sikap kita, behavior dan attitude kita berubah di wisata ini, peluangnya sangat besar. Betul. Ya. Actionnya. Ya, kita semua tadi dikatakan ya, tadi kita pendekatan kita pentahelik, kita turunkan dalam strategic plan kita melalui rencana aksi implementasi multi pihak. Nah di situ, jadi bukan hanya membangun pariwisata ini kan bicara nanti kan 3A pendekatan. Ada atraksinya, ada amenitas, ada aksesibilitasnya. Mungkin aksesibilitas tadi dari sisi logistik transportasi ini harus terpenuhi. Karena kalau nggak bicara konektivitas infrastruktur perhubungan masuk di pariwisata, lupakan. Ya sudah lupakan gitu kan. Nah ini yang kita bangun bersama menurut saya. Kuncinya adalah konektivitas infrastrukturnya, sehingga kita membangun atraksinya, membangun amenitasnya, aksesnya. Ini terkonek ya dengan tadi di sektor perhubungannya dan lain sebagainya. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Sehingga tempat wisata-wisata di kita ini akan kunjungannya akan meningkat, lambat laun akan melakukan peningkatan. Walaupun kita tidak melihat kepada jumlahnya, tapi sekarang ini dalam situasi pandemi ini ke quality-nya. Gitu, ke quality-nya dulu dari hal-hal dasar tadi yang health-nya, ukuran pariwisata kan toilet dulu lah. Toiletnya bagus nggak gitu kan? Nah itu kan udah health-nya gitu kan. Nah kita lakukan. Oke, artinya begini, Kang Deddy, kalau saya boleh menggambarkan, perubahan sikap ini tidak hanya di masyarakat, tapi tadi yang digambarkan Kang Yuki, di pemerintahan sama kok dengan di swasta, ego sektoral. Ini kan perubahan sikap nanti. Memahami apa tidak nih para pelaku ini ya, baik di pemerintahan maupun di swasta, bahwa ini lagi disebut dengan perubahan yang menyeluruh, sehingga tadi ketika diajak bekerja sama, oke, semuanya jalan dalam satu wadah yang sama. Perhubungan pasti mendukung untuk transportasi. Sisi lain, daerah mendukung semua kebijakan. Ini kan perubahan. Tapi perubahan ini, apakah hanya mereka berpikir hanya untuk keluar dari COVID saja atau bisa seterusnya gitu? Ya kita harus bicara jangka panjang ya. Bukan hanya keluar pada saat pandemi ini. Karena ini bicaranya ekosistem. Nah kalau bicara ekosistem dari hulu hilirnya harus terintegrasi. Jadi nggak bisa hanya sektor pariwisata tidak dengan sektor lain ditunjang. Nah ini nggak mungkin. Nah kalau sekarang kan dalam rangka pandemi ini ada sektor kesehatannya masuk,
ada sektor pengamanannya masuk, sektor-sektor lain dalam rangka menunjang itu masuk semua. Oke. Ya, terutama dalam rangka emergensi kesehatan ini. Tapi di masa emergensi kesehatan kita juga harus ada emergensi ekonomi atau merecovery. Nah, salah satu yang lebih cepat adalah melalui pariwisata tadi. Ya, dengan adanya tempat destinasi, ya, para pihak di situ akan berkembang segera gitu ya, dari mulai tukang parkir, dari yang office boy-nya dan lain sebagainya, ini integrasi semua para pengrajin di situ, karena kita lebih kepada lokalnya, ya, kepada penyediaan UMKM dan lain sebagainya yang sifatnya lokal. Nah, ini akan menggeliat menurut saya menjadikan ekosistem untuk pengembangan pariwisatanya. Kang Yuki, sepengetahuan Kang Yuki untuk sisi transportasi, kapan nih para penguasa di bidang transportasi termasuk Kementerian Perhubungan mengizinkan ini menjadi lebih dari normal? Sudah bergerak ya sekarang. Sudah bergerak. Hanya memang ada beberapa provinsi kan yang berbeda-beda. Ya. Terutama yang berkaitan dengan angkutan udara. Ya. Saya nggak sebut provinsinya. Tapi ada yang kalau melalui udara cukup dengan rapid test. Tapi sampai hari ini masih ada juga yang memerlukan swab misalnya. Ya, ini kan ada perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang kan susah juga. Ini kendala apa tantangan buat Kang Yuki sebenarnya? Perbedaan-perbedaan seperti kendala untuk hambatan apa tantangan nih? Nah, ini kan kita harus lihat juga di provinsi itu menerapkan itu apakah masih zonanya zona apa nih, warna apa. Kalau memang merah ya kita harus memahami juga. Tapi kalau sudah turun pelan-pelan kan harus dibuka diri juga. Karena tadi walaupun misalnya turisme udah masuk, tapi perbaikan dukungan yang dari lain yang nggak masuk, ini nggak ada gunanya nih, ya kan? Jadi ini memang harus menjadi sebuah kerja besar gitu loh. Jadi ekosistem ini kan dibangun oleh harmonisasi. Yes. Harmonisasi itu kan ada harmonisasi regulasi. Ya, betul. Ya, banyak hal saya harmonisasi ini. Jadi semua ini pemerintah, swasta, seluruh masyarakat Indonesia, pembuat kebijakan yang mengawal dan lain keamanan, ini menjadi sangat penting dan harus serius kita. Ya, karena saya melihat, saya ambil contoh lah ya. Kalau kita bicara ASEAN ya, ini masih zaman waktu kita zaman normal. Zaman normal. Di ASEAN nih ya. Katakanlah saya ke Kamboja waktu itu, ada satu kuil di sana yang sangat besar kan. Terus kalau bandingkan dengan Borobudur, ini nggak ada apa-apanya nih yang di Kamboja. Tapi jumlah turismenya lebih banyak 4 kalinya daripada Borobudur gitu loh. Saya tanpa menyebut namanya gitu ya. Tapi menurut saya ini kan pelajaran buat kita semua. Padahal di ASEAN ini 42% masyarakatnya orang Indonesia. Jadi kalau kita berburu dan menyadarkan masyarakat Indonesia untuk berputar di Indonesia aja sekarang. Itu sebuah apa? Ya, saya misalnya hampir setiap tahun saya berlibur dengan keluarga ke negara lain. Mungkin sampai 3-4 tahun yang akan datang saya akan berlibur di Indonesia. Dan kita harapkan semua orang Indonesia kalau nggak penting-penting banget, udahlah. Mending wisata ke Bandung gitu ya, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Wisata Jawa Barat ini kan terkenal yang namanya Gurilap. Gunung, rimba, lautan, dan pantai. Jadi semuanya ada. Kita punya semua. Gitu kan. Potensi-potensi alamnya sangat dahsyat menurut saya. Ini yang perlu intinya kita belum nge-branding yang tadi. Seperti di Kamboja dan lain sebagainya gitu kan. Orang kan lihatnya pergi keluarnya gitu ya. Sementara kita inginkan merdekanya juga baru untuk negara. Pengen banyaknya spendingnya di dalam negeri kan dengan situasi sekarang. Nah, kita akan mencoba, mungkin harus integrasi seluruh pihak ya. Dari mulai tadi yang saya bilang, matching fund, matching program, matching promotion ini harus sama-sama. Tapi ke promotion kembali nih, ini Smiling West Java ini menjadi andalan nih kira-kira di paling depan. Untuk Jawa Barat nih. Ya, kita coba untuk itu ya, karena kita ingin membranding bahwa Jawa Barat ini HDK SEMA gitu kan. Nah, itu salah satunya itu dan konon katanya diciptakan pada saat Tuhan tersenyum. Ya tadi ya gitu. Yang disebutkan. Nah, itulah yang kita angkat. Kita artinya Smiling West Java ini bisa kolaborasi dong. Bisa. Dengan semua pihak, dengan Kang Yuki. Dan Kang Yuki bisa juga backup tadi konsep Smiling West Java dengan Pentahelix ya. Kalau itu saya bilang, yang tadi saya bilang, kalau ekonomi Indonesia mau bangkit, wajib hukumnya buat semua warga negara Indonesia untuk mendukung ke arah sana. Jadi kita ini sebenarnya diskusi kita ini kan membangkitkan minat masyarakat nih. Dalam situasi seperti ini ada potensi kita untuk bangkit.
of new opportunity dengan tadi ya. kemampuan Betul. kita sendiri. Dengan kemampuan Ya, kita sendiri. Sektor pariwisata adalah sektor terdepan kira-kira gitu ya. Ya, Kira-kira itu. yang terdepan dan Ya. kemudian juga yang lebih cepat itu kan untuk kita pulihkan. Dampaknya itu Ya, langsung ke semua strata tadi itu. Oke. Ini menarik perbincangan Kang Deddy. Sebenarnya saya ingin mengeksplorasi mengenai pentahelik tadi Kang Deddy. Ya. Ini menarik buat saya. Betul. Buat saya. Ya. Nah, Kang Deddy juga bisa barangkali membangkitkan minat publik juga untuk sama-sama memahami, mengetahui apa sih pentahelik. Bisa diterangkan nggak secara singkat, tapi lengkapin pada publik. Ya memang dengan pentahelik ini kan pendekatan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk membangun bangsa ini, terutama khususnya di Jawa Barat. Jadi ada dari akademisinya, kemudian juga dari government-nya, ya terus kemudian juga dari bisnisnya, di pelaku usaha, ya kemudian juga di kalangan yang lainnya, di masyarakat sendiri. Nah itulah yang perlu kita kolaborasi melalui pendekatan pentahelik untuk segera kita melakukan adaptasi kebiasaan baru. Ini key point menurut saya ya dengan pendekatan ini. Sehingga tadi kita bagaimana mengintegrasikan semuanya dengan sektor pariwisata yang kita kedepankan, ya dengan pendekatannya adalah itu. Saya pikir ini bisa segera pulih untuk di Jawa Barat. Gitu. Pentahelik ini konsep lama apa baru sih, Kang Deddy? Ya memang sudah ya, sudah ada. Sudah pernah dijalankan. Ya secara konsep teorinya sudah. Cuman kan kita ingin lakukan untuk implementasinya gitu ya. Itu penyakit Ya. kita tuh. Ya, Implementasi. itu. implementasi. Ya, kita implementasi. Iya, gitu kan. bagaimana implementasinya, seperti apa kira-kira Ya. bentuknya ya? Betul. Jadi, tapi menurut Kang Deddy, dukungan terhadap pentahelik ini sudah terasa belum? Terhadap konsep ini? Ya kita harus berdayakan ya, terutama untuk pendidikan, terutama khususnya di Jawa Barat ya. Jawa Barat ini center of knowledge. Aha. Nah mereka dengan center of knowledge, apa yang diberikan terhadap kontribusi terhadap Jawa Barat sendiri? Ya terutama kalau kita kaitkan dengan sektor pariwisata. Oke. Ya, nah itu yang harus kita berikan atau ajak kepada perguruan tinggi atau akademisi. Ya, center of knowledge ini merupakan kekuatan menurut saya untuk mengembangkan pariwisata di Jawa Barat. Gitu. Artinya ketika bicara pentahelik, konsep ini katakanlah muncul dari Jawa Barat. Ya. Memungkinkankah pemerintah pusat mengadopsi konsep ini? Ya. Seandainya ini bisa diadopsi oleh pemerintah pusat, Ya. bisa nggak Ki, menurut Pak Deddy ini menjadi sebuah kebijakan nasional? Ya sebetulnya bisa saja untuk kebijakan nasional ya, karena sekarang kan kita polanya bukan hanya top down saja ya, kita juga bottom up. Kesuksesan daerah ini menjadikan key point untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat gitu ya, terutama tadi membangkitkan dalam dunia pariwisata. Gitu. Itu kita bisa lakukan menurut saya. Karena menurut pendapat saya nih, dari pandangan saya, pentahelik ini bisa masuk dalam kualifikasi manajemen krisis ya Kang Yuki. Ya. Ini ada sesuatu ide, gitu, kira-kira gitu. Nah, tadi kan menyentuh di pentahelik itu salah satu stakeholder itu udah kembali ke swasta. Ya. Menyikapi kondisi ini Kang Yuki, dengan pentahelik tadi istilah dari Kang Deddy ini, pihak swasta sendiri bagaimana bisa memahami itu bahwa ini ada sebuah konsep yang bisa menguntungkan? Ya kan memang bukan zaman normal. Ya. Ya kan, jadi tentunya semua kita harus lihat dari semua sisi, gitu kan. Tadi kita udah bilang kok, new business model, new opportunity, misalnya ya. Apakah kita akan berdiam diri terus melamun, tidak mencari jalan keluar, gitu ya. Nah, kita kan sama-sama tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia ini secara nasional didukung oleh dua faktor utama. Satu konsumsi, kedua investasi. Ya kan? Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baru, kalau kita tidak membangun sebuah ekosistem yang kuat, menurut saya kita hanya akan berputar aja. Artinya kan ekosistem ini kita dengungkan nih. Iya. Membangun ekosistem itu perlu strategi. Yes. Boleh nggak saya sampaikan bahwa salah satu strateginya adalah tadi membawa pentahelik tadi. Ya, sebagai strategi untuk membangun ekosistem. Ada kebersamaan. Kebersamaan ya. Ekosistem ini kita bangun. Karena kalau kita di sektor pariwisata kita bangunkan sendiri oleh satu sektor, misalkan Kementerian Pariwisata tidak didukung dengan yang lain, percuma saja. Makanya dengan pendekatan itu yang akan kita berkolaborasi. Oke.
Dan Bandung ini pusatnya ekonomi kreatif ada di sangat luar Jawa biasa. Barat. Ya, Salah bukan satunya. karena saya orang Bandung. Ya, bukan saya karena orang Jawa Barat. Nah, gitu ya. ini di luar orang Jawa Barat. ini bukan nepotisme, ya kan? Betul, saya betul. cuma melihatnya gini, bahwa Jawa Barat itu kan bisa menjadi satu contoh. Ya. Di sana ada industrinya juga cukup kuat ya. Jumlah kuat. penduduk di Indonesia yang terbesar. Ya, segala macam permasalahan di Jawa Barat itu ada. Mendukung ibu kota negara. Ya, karena ini hinterland ya. Hinterland. Contoh tadi gini, menarik dikatakan Pak Yuki, kalau kita dulu dalam kondisi normal, kita lihat aja data kunjungan pada saat long weekend ke Bandung. Jumlah kendaraan aja kita lihat ya di Cikarang Utama itu hampir 250.000. Per apa? Per long weekend. Per long weekend. Nah, belanja 1 juta aja. Ya. 250 miliar. Nah, ini gimana? UMKM nggak menangkap itu nggak peluang-peluang tadi? Ya kan? Dengan pendekatan tadi, gitu kan? Nah, ini pasar menurut saya, gitu ya. Pasar untuk kalau dulu sebelum COVID, gitu kan? Itu kita bisa lihat dari data-data itu. Nah, sekarang COVID ini UMKM bisa hidup? Ya, kita upayakan ya, karena kan sekarang kita tidak berhenti adanya COVID, kita berhenti usaha. Tapi kita kan bisa menggunakan tadi ya digital kita gitu ya, platform yang sudah ada kita pakai ya, kita untuk melakukan langkah-langkah itu. Saya dengar Jawa Barat tuh dikenal ada wisata desa, Bang Deddy. Memang ini UMKM besar nggak di situ? Ya, kita ada program yang namanya One Village One Company nanti. Jadi setiap desa itu ada BUMDes dan lain sebagainya. Nah, ini menggeliat kan, apalagi tadi kata Kang Yuki, kita ekrab kita di Provinsi Jawa Barat ini sudah mulai bagus lah katakan gitu. Nah, kita jangan sampai ekonomi kreatif itu adanya di perkotaan, tapi kita pengen masuk di tingkat desa. Oke. Nah, ini dalam rangka apa? Ini multiplier efeknya ke depan, makanya tadi pentaheliknya jelas. Ya, jadi center of knowledge di Jawa Barat ini sekarang, kalau sekarang desanya makin berkembang, otomatis orang tidak akan bekerja di kota. Orang sekarang juga ada platform digital dan sebagainya, dia bisa menggunakan digital untuk usahanya. Artinya jadi tidak perlu harus ke kota, tinggal resources-nya, SDM-nya itu kita harus mendorong juga startup untuk mengarah ke sana gitu kan. Jadi ini startup bisa hidup dong. Nah, bisa hidup menurut saya gitu ya, dengan situasi sekarang memang kita juga kembangkan desa wisata dan lain sebagainya. Ini peluang menurut saya yang bisa. Baik, ini menarik sekali. Jadi artinya kalau saya boleh ambil intisari dari pembicaraan hari ini bahwa new normal itu bisa menjadi new opportunity ya. Bisa. New opportunity-nya adalah kalau bagaimana new normal, normalnya dicoret aja. Coret aja jadi tulis opportunity. Jadi ya, dengan istilah new opportunity saja. New opportunity ini akan memberikan peluang kepada kita bersama itu membangun bisnis model baru ya. Yang kalau kita terjemahkan lagi adalah ini membangun ekosistem baru dalam bidang ekonomi dengan mengedepankan pariwisata. Dan konsep salah satunya strateginya adalah dengan pentahelik menurut Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan ini oleh daerah lain bisa diakomodasi, diadopsi bahwa pentahelik ini penting. Nah, barangkali masih ada pesan dari Pak Deddy kepada publik, dari Kang Yuki, silakan. Ya, saya pikir untuk menggeliatkan pariwisata kan kuncinya tadi ya, kaitan dengan kita pendekatannya kita bisa lakukan pentahelik, kemudian juga dengan mengedepankan yang namanya customer satisfaction ya, itu yang kuncinya, dan kemudian juga bagaimana dengan menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kita mengedepankan yang namanya protokol kesehatan dengan kedisiplinan dan kewaspadaan yang tinggi. Itu yang kami harapkan. Baik, Kang Yuki barangkali ada pesan? Iya, mungkin tidak ada yang mempunyai pengalaman menghadapi situasi COVID saat sekarang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, usaha kecil menengah ini sangat penting untuk terus kita dukung bersama. Kenapa? Ada 120 juta pelaku usaha di tingkat usaha kecil ini gitu ya. Nah, ini yang menurut saya dengan membangun satu ekosistem, kita berubah dari economic skill menjadi economic speed, yang pada akhirnya semua pihak dapat lebih merasakan kondisi ini. Jadi kita harus tetap semangat. Kalau jangan sampai kita ini saat sekarang ini kan keluhan pasti ada. Tapi jangan keluhan itu menjadi kita stop. Kita mendukung pemerintah melakukan relaksasi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kang Deddy, Kang Yuki sudah Terima kasih. hadir di studio kami dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia Televisi. Insya Allah kita bertemu kembali. Demikian tadi bincang-bincang kami dalam program Bersama Pakar. Tentunya di Mata Milenial Indonesia Televisi. Terima kasih.